Patunggilan. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan, kita kembali bertemu di dalam pelayanan ibadah keluarga pada saat ini di minggu pertama di bulan Juni tahun 2020. Kita akan mulai ibadah keluarga kita, namun sebelumnya mari kita persiapkan hati kita. Kita masuk di dalam ibadah. Bersama-sama mari kita mengaku yang demikian. Ibadah keluarga pada saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa, Sang Pencipta, Yesus Kristus Sang Juru Selamat, dan Roh Kudus Sang Terang Kehidupan. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Allah dan Tuhan Yesus Kristus ada bersama saudara sekalian. Amin. Mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan memakai syair Kidung Jemaat nomor 453, baitnya yang pertama dan ketiga. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Adakah hatimu sarang, jiwa ragamu lelah? Yesus penolong kita, naikkan doa padanya. Dan tiba saatnya, saat ini kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan. Dan tentunya sebelum kita akan mendengar dan terlebih akan merenungkannya, kita mohon pimpinan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus, supaya kita diberi kekuatan untuk bisa mencerna sekaligus menghayati apa yang menjadi firman-Nya pada saat ini. Untuk itu, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan yang kami kenal dan yang kami muliakan di dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus, pada saat ini Bapa, kami bersama-sama dengan orang-orang yang kami cintai, mengadakan ibadah keluarga sebagai wujud nyata rasa syukur kami atas penyertaan, atas berkat, serta atas tuntunan yang selama ini kami dapatkan, dan itu semuanya bersumber dari kemurahan-Mu. Kami percaya
melalui ibadah keluarga saat ini, iman kami semakin dimantapkan. Dan tentunya pemahaman kami akan kehendak-Mu semakin dikuatkan. Sehingga di dalam kami menjalani kehidupan yang syarat akan tantangan ini, kami mampu menjalaninya, tentunya bersama dengan Engkau, ya Bapa. Kami ingin firman-Mu ini benar-benar tertanam di dalam hati sanubari kami, sehingga mampu kami ingat dan terlebih mampu kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Untuk itu Tuhan, kami mempersilahkan kuasa Roh Kudus Tuhan untuk menguasai hati kami, supaya kami benar-benar mengerti dan memahami akan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dan kami wujudkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Untuk itu berfirmanlah, ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Ya, bacaan kita pada saat ini terambil dari Ibrani pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keenam. Yang demikian bunyinya. Diberi judul, Yesus lebih tinggi dari Musa. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada Rasul dan Imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia, yang telah menetapkannya sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan, saat-saat ini kita semuanya sedang ada di dalam situasi dan kondisi yang tentunya kita semuanya tahu, kita masih ada di dalam bayang-bayang pandemi virus corona atau COVID-19. Semua lini di dalam kehidupan kita sekarang sedang bertahan. Termasuk di dalamnya adalah negara kita. Beberapa kali, bahkan sering kali, gugus tugas COVID-19 mengkampanyekan tentang bagaimana hidup bersih, bagaimana menggunakan cara-cara yang baru dalam menghadapi pandemi virus corona ini. Baik itu dengan membiasakan diri untuk mencuci tangan, membiasakan diri memakai masker kemanapun kita pergi, dan juga tentunya kebiasaan-kebiasaan baru dalam new normal yang akan kita rasakan dan alami setelah ini. Ini semuanya demi sebuah langkah untuk bertahan di dalam menghadapi COVID-19 ini. Saya membayangkan Bapak Ibu sekalian seperti halnya pemain bola, tim dalam permainan bola. Di saat mereka mulai krisis terhadap ancaman musuh dalam rangka membobol
gawang yang mereka miliki, langkah utama yang mereka lakukan adalah bertahan. Saya membayangkan ini yang sedang dilakukan oleh negara saat ini dan juga kita semuanya. Bertahan untuk apa? Tentunya bertahan dalam rangka mempertahankan keselamatan yang harusnya kita miliki dan kita rasakan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Bagaimana keselamatan ini begitu dipertahankan, bagaimana keselamatan ini menjadi sebuah taruhan, sehingga semua orang sekarang sedang bertahan demi keselamatan. Jikalau kita merujuk dari bacaan kita, Ibrani 3 ayatnya yang pertama dan ke-6 tadi, di sana kita melihat bagaimana sosok Yesus yang digambarkan sebagai rasul sekaligus sebagai imam agung, yang dalam hal ini perannya begitu penting dalam rangka mempertahankan sebuah konsep keselamatan. Bahkan di sana dikatakan posisi Tuhan Yesus sebagai rasul dan imam agung itu pun juga diperbandingkan dengan posisi Nabi Musa yang saat itu memang menjadi teladan atas ketaatannya sebagai rasul, sebagai nabi, dan juga sebagai imam agung pada zamannya. Ini pun juga menjadi rujukan Tuhan Yesus di dalam mencari suri teladan di dalam pelayanannya. Namun tentunya perbandingan antara Yesus dan Musa ini menjadi berbeda, karena kalau Musa itu hanya menjadi pelayan dari rumah Tuhan, tetapi Yesus adalah anak dari pemilik rumah itu. Kita bisa membayangkan, kalau seorang yang membangun sebuah rumah, pasti yang membangunnya adalah pribadi yang sangat menjaga keberadaan rumah itu. Siapapun yang ada di rumah itu dia jaga dengan cara dia membuat rumah itu supaya aman dari segala serangan bahaya. Nah, Tuhan Yesus di sini digambarkan sebagai anak dari pemilik rumah itu. Itu artinya bahwa Tuhan Yesus sendirilah yang mewarisi terhadap kepemilikan rumah yang dibangun oleh Bapaknya. Dan luar biasanya Bapak Ibu, rumah itu adalah kita. Rumah itu adalah saya dan panjenengan sebagai rumah sekaligus sebagai gereja yang tentunya di dalamnya kita sangat yakin bahwa yang memiliki rumah ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Sehingga bagaimanapun juga Tuhan Yesus sebagai sang pewaris atas keberadaan rumah itu, yang tidak lain adalah pemilik rumah itu sendiri, benar-benar mempertahankan keselamatan rumah itu dari segala mara bahaya. Dan puji Tuhan, karena rumah itu adalah saya dan panjenengan, karena rumah itu adalah gerejanya, maka kita semuanya dijamin keselamatan yang tentunya berasal dari pemilik rumah itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Tentunya ini semuanya patut menjadi kabar sukacita bagi kita di tengah-tengah keberadaan setiap orang yang saat ini sedang bertahan untuk menjaga dari segala mara bahaya, untuk mempertahankan keselamatan itu. Dan kita percaya Tuhan Yesus sendiri sudah berjuang untuk mempertahankan keselamatan kita, bahkan berjuang sampai mati. Sekarang tergantung saya dan panjenengan. Kalau kita semuanya telah dimiliki oleh Tuhan sebagai rumah
yang selama ini dijaga dari segala mara bahaya demi keselamatan kita. Tentunya ini menjadi hal yang penting di dalam kehidupan kita. Sejauh mana kita mampu menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Yesus, yang dalam hal ini adalah pemilik rumah itu sendiri. Sehingga saya dan panjenengan sebagai rumah yang selama ini dijaga, dirawat, dan dilindungi, kita pusatkan hidup kita hanya kepada Dia, Sang pemilik rumah yang sejati, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, sudah barang tentu kita bersyukur kepadanya, karena melalui firman-Nya kita disapa dan sekaligus kita diberi petunjuk untuk menjalani kehidupan selanjutnya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan sebagai rasa syukur kita pada saat ini, mari kita menyisihkan sebagian kecil dari berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita dan mengumpulkannya sebagai wujud nyata rasa syukur kita kepada Tuhan. Mari kita kumpulkan persembahan kita yang akan kita iringi dengan nyanyian dari Kidung Jemaat 427, baitnya yang pertama dan kedua. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Mari kita serahkan apa yang sudah kita kumpulkan melalui persembahan kita dan juga firman yang telah kita dengarkan, untuk kemudian Tuhan memberikan kekuatan supaya kita bisa mewujud nyatakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, mari kita berdoa, dan di akhir doa nanti akan kita akhiri dengan doa Bapa Kami yang akan kita nyanyikan. Untuk itu, mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur jika pada saat ini Tuhan berkenan menyapa kami dan memberikan kekuatan kepada kami melalui firman yang boleh kami baca dan terlebih yang boleh kami renungkan saat ini.
Firman-Mu ini sungguh memberikan kekuatan sekaligus inspirasi bagi kami yang Engkau percaya menjadi pemimpin-pemimpin di mana kami berada. Dan kami percaya Tuhan, Engkau memberikan ini semuanya bukan tanpa maksud, bukan tanpa tujuan, tetapi Engkau mempercayakan apa yang Tuhan nyatakan kepada kami, tidak lain untuk kami semuanya bisa dan mampu melayani sesama kami. Terlebih di dalam kehidupan kami Tuhan, melalui pesan dari kitab Ibrani, di mana Engkau telah mengutus putra-Mu yang tunggal untuk menjadi rasul, untuk menjadi duta Allah di tengah-tengah dunia ini, sekaligus menjadi imam agung yang tentunya memiliki tugas untuk melayani sesama. Biarkanlah kepercayaan yang Tuhan nyatakan bagi kami tidak kami pakai untuk memuaskan hasrat kami di dalam berkuasa di tengah-tengah kehidupan ini. Tidak kami pakai untuk memuaskan hasrat kami, untuk melangkah seperti apa yang kami inginkan, sesuai dengan keinginan dan nafsu pada diri kami. Tetapi sebaliknya, kepercayaan yang Tuhan berikan ini menjadi sarana bagi kami untuk bisa melayani dengan lebih baik atas diri sesama kami. Sehingga melalui amanat yang Engkau nyatakan kepada kami semuanya, maka nama Tuhan semakin dimuliakan. Kami bersedia Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu di saat kami Engkau percaya untuk mengemban tugas sebagai pemimpin dimanapun Engkau menempatkan kami. Baik di instansi di mana kami bekerja, di lingkungan di mana kami berada, dan di keluarga di mana kami tinggal bersama. Kami percaya, kepercayaan Tuhan nyatakan bagi kami pakai untuk kami bersedia untuk melayani sesama kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, yang akhir-akhir ini kami semuanya Engkau perhadapkan pada sebuah tantangan terhadap keberadaan pandemi COVID-19. Sampai saat ini masih kami alami dan kami rasakan. Tetapi kami percaya, Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan akan membersamai kami, mengatasi dan menjalani kehidupan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kami berharap keadaan akan berangsur-angsur menjadi lebih baik, dan kami semuanya bisa menjalankan aktivitas kami seperti sedia kala. Kami juga berdoa untuk Jemaat-Mu Tuhan, Gereja Kristen Jaya Wetan, Jemaat Segaran, kami sebagai pelayan-Mu, kami sebagai warga Jemaat-Mu, biarkanlah kami semuanya mampu bergandengan tangan untuk menumbuhkan semangat saling melayani dan bersaksi di tengah-tengah dunia ini, sehingga teladan dari Kristus benar-benar kami tunjukkan untuk kemudian semua orang mengenal Engkau melalui sikap dan melalui kebiasaan yang kami perlihatkan di tengah-tengah kehidupan kami berjemaat dan bergereja. Kami pun juga berdoa untuk orang-orang yang saat ini sedang sakit. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa menemani mereka di dalam rasa sakit yang ia alami. Kami serahkan keberadaan Ibu Kinasih dari Segaran II, Bapak Adi Prastio dari wilayah Delanggu, para orang tua yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang mereka membutuhkan kekuatan dan penghiburan dari Engkau ya Bapa. Kami percayakan semuanya. Biarlah kuasa Roh Kudus
dan kuasa Allah yang penuh dengan kekuatan benar-benar memberikan kekuatan dan juga kesembuhan kepada setiap mereka, sehingga mereka benar-benar merasakan pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa. Kami akan mengakhiri Tuhan ibadah kami pada saat ini. Kami menyerahkan kehidupan kami, keluarga demi keluarga, segala aktivitas dan jalannya kehidupan di dalam keluarga kami, baik di dalam kami memenuhi kebutuhan keluarga kami, mendidik anak-anak kami, dan membina kehidupan keluarga yang rukun dan damai. Benar-benar Engkau sendiri yang membersamai kami, sehingga rasa sukacita dan damai sejahtera atas diri kami dan keluarga kami benar-benar kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Inilah Tuhan doa kami, inilah Tuhan permohonan kami, dan setiap doa serta permohonan yang kami panjatkan, ini semuanya kami doakan dan kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah berkenan mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan, demikian jalannya ibadah keluarga kita pada saat ini, dan kita akan bertemu di dalam ibadah keluarga kita selanjutnya. Namun sebelum kita mengakhiri, mari kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan yang disampaikan melalui hamba-Nya. Kiranya Tuhan Allah Bapa, Sang Sumber kekuatan dan berkat, Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber kasih, dan persekutuan Roh Kudus, Sang Sumber kesetiaan, menyertai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang Tuhan percayakan dalam rangka melayani Tuhan di sepanjang kehidupan, mulai dari saat ini hingga selama-lamanya. Haleluya. Amin.